Maka jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila hatinya baik, salahat iradatihi, maka baik pula keinginannya. Maka orang yang hatinya bersih, sehat, tentu yang diinginkan adalah kebaikan. Perbuatannya mengarahkan kepada perkara yang bermanfaat. Maka kata ulama, hati adalah rajanya anggota tubuh. Pentingnya kita menjaga hati agar tetap sehat. Ya, karena apa? Ketika hati sehat, maka sehat pula seluruh anggota tubuhnya. Maka tidak akan dia berbuat kecuali ila ta'atillah wajtinabi, dan menjauhi semua yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebaliknya apabila hati itu rusak, fasadat iradatihi, maka rusak pula keinginannya. Ya. Maka kita bisa melihat jamaah sekalian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika melihat orang ya malas untuk beribadah, yang dilakukan adalah pelanggaran terhadap ya aturan Allah, perintah Rasulullah, berarti menjadi bagian tanda hatinya fasad atau rusak. Ya. Jadi kita bisa menimbang diri kita bisa menilai hati kita masing-masing jamaah sekalian. Ketika yang dominan dari keinginan kita adalah kebaikan, berbahagialah bahwa hati kita sedang sehat. Ketika yang dominan dari perbuatan kita adalah kemaksiatan, pelanggaran, sesuatu yang mendatangkan kerusakan, hati-hati, hati kita sedang rusak atau sakit. Tapi tanda kutipnya jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, terkadang orang yang hatinya sakit, rusak, dia tidak sadar. Ya. Jadi terkadang orang yang hatinya sakit, rusak itu tidak teridentifikasi. Makanya berbahagialah panjenengan yang sudah peka terhadap perintah dan larangan, hatinya sangat sehat. Bersyukur ketika kita beribadah enteng, ada informasi ajakan ngaji ringan langkah kakinya, peka terhadap perintah dan larangan, berbahagialah hati panjenengan sehat. Maka dari itu perlu kita melakukan sesuatu yang menjadikan hati kita tetap sehat. Makanya bahayanya orang yang hatinya rusak, sakit, dia tidak sadar. Maka dari itu Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita sebuah doa agar kita senantiasa diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan hidayah. Allahumma inna nas'alukal huda, agar kita diberikan hati yang peka, sensitif terhadap perintah dan larangan. Jangan sampai di antara kita kok tidak sadar sakit hatinya, sehingga Pak terlalu jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika terlanjur bermaksiat, tidak segera beristighfar. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk segera kita betul-betul terus memperbaiki kondisi hati kita, agar kita tidak berbalik, agar hati kita tetap terjaga. Menjadi hamba yang sensitif menjalankan perintah Allah adalah sebuah kenikmatan. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hati yang sehat adalah hati yang bersegera menjauhi apa yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal qalbul fasad wal qalbul ladhi fihi al-mail 'ala al-ahwa'i wal waddulah wasyahwat. Hati yang rusak, hati yang sakit adalah hati yang mengarahkan dirinya kepada hawa nafsu dan kesesatan, wasyahwat al-muharramah, kepada syahwat yang menuju kepada perkara yang diharamkan. Hati yang sehat menjaga dirinya agar tidak cenderung kepada
kemaksiatan, karena sejatinya hawa nafsu itu cenderung kepada keburukan. Inna nafsa la'ammaratun bisu, sesungguhnya hawa nafsu itu cenderung kepada keburukan. Nah, hati yang sehat mampu menundukkan hawa nafsunya dari perkara keburukan.